Halo semuanya, selamat datang lagi di BBG ya. Bahas berita Gundam masih bareng aku Ray di sini di channel YouTube Read Ardit dan di platform podcast ya, ada di Spotify dan Anchor, dan di sini kita akan bahas ya berita-berita terkait Gundam, entah itu dari anime, entah itu dari pajangan terbaru, komik dan lain sebagainya gitu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita roll dulu intronya. Oke, mantap. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu ya, minggu lalu tidak bisa bikin video atau konten karena sedang sibuk gitu. Jadi ya di minggu ini baru aku latihan lagi ngomong di depan kamera sama di depan mikrofon ya sambil bahas berita Gundam gitu. Oke. Di awal Maret ya, jadi ini memasuki minggu kedua Maret tapi beritanya minggu pertama Maret gitu. Ada pajangan premium Bandai terbaru dan ada beberapa pengumuman yang cukup menggembarkan ya dan membuat fans Gundam excited gitu. Excited, exciting, apapun itulah ya istilahnya. Oke, kita masuk ke berita yang pertama dulu ya teman-teman ya. Ini kita langsung buka seperti ini. Oke, jadi dilansir dari Twitter, akun Twitter Bandai Spirits ya, @hobbysite, bahwa Bandai secara perusahaan besar ya akan melakukan Hobby Next Phase 2022 Spring gitu. Ini kayak semacam pameran ya, proyek-proyek terbaru mereka, proyek-proyek berlabel Bandai proyek-proyek berlabel Bandai terbaru mereka gitu, oke. Nah, jadi kalau misalkan kita klik gambar di Twitternya ini ya banner dari si Hobby Next Phase ya 2022 Spring. Ini banyak sekali IP-IP ya atau brand-brand yang sudah dibuatkan pajangan atau mainan atau collectibles under Bandai ya. Salah satunya ada si Gunpla tentunya, dan kalau yang lainnya teman-teman bisa baca-baca sih. Ini yang paling menarik perhatian buat aku sih ada Gunpla, kedua ada Ultraman ya, karena aku fans juga sih. Jadi ada Ultraman Suit Another Universe gitu. Tapi di sini aku nggak akan bahas terlalu panjang lebar sih, soalnya kan kalau ini kontennya fokus di Gundam ya, gitu. Kayak tadi sampingan doang gitu. Dan ada kayak Digimon, Demon Slayer, ada Kamen Rider juga di sini, juga ada Star Wars plastik model juga. Ini cukup menyita perhatian gitu, oke. Nah, kalau si Gundam ya, dia jadwalnya, oh ini di sini di gambar kalian tidak kelihatan, tapi dia jadwalnya di tanggal 16 Maret 2022 gitu. Oke, jadi ini aku kurang tahu detailnya ya, apakah dia akan live streaming terbuka untuk umum atau jangan-jangan ada region lock-nya gitu ya. Jadi khusus netizen-netizen Jepang dan beberapa negara lainnya gitu. I don't know gitu. Mudah-mudahan ada updatean gitu. Mudah-mudahan walaupun misalkan dia udah live streaming selesai, tapi ada video yang bisa diakses lah ya dari Indonesia gitu, entah dari YouTube atau di websitenya mereka sendiri gitu. Oke, jadi bisa jadi informasi tambahan gitu ya. Oh, ini mereka punya proyek terbaru ini dan lain sebagainya gitu. Mana tahu ada Gunpla terbaru ya, entah itu yang high grade, master grade, premium Bandai atau bukan premium Bandai dan lain sebagainya gitu. Oke. Berita yang pertama cukup singkat, jelas, padat lah ya, kayak semacam pengumuman mereka bakal ada sebuah pameran Hobby Next Phase 2022 Spring ya. Dari tanggal 14 Maret sampai 17 Maret tahun 2022, di tanggal 16-nya ada si Gundam gitu. Oke, nah masih sekedar pengumuman ya. Nah, kalau pengumuman yang ini nih fansnya Iron Blooded Orphans ya atau singkatannya IBO nih bakalan senang banget nih, tapi ya gitu deh. Kita bisa akses videonya atau tidak gitu. Video apaan sih gitu. Kita lihat ya di ininya nih, set. Oke, masih bersumber dari Twitter ya. Ini official Twitter account-nya Gundam Blooded apa Iron Blooded Orphan, atau dia @g_teketsu. Dia bilang mereka bakal bikin special animation ya dari 9 episode atau beberapa episode dirangkum jadi satu, dan ada sedikit perubahan ini dan itu gitu ya. Intinya sih mereka bilang sebagai Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphan Special Edition gitu. Dan dia akan tayangkan di tanggal 5 April ya 2022. Kalau di Twitch sih baru di MBS, Tokyo MX dan BS11 gitu. Ini kayaknya channel televisinya Jepang gitu. Oke.
Dan openingnya yang dulu dibawakan oleh Man with a Mission ya, dibawakan lagi tapi lagunya diganti nih gitu. Oke, jadi maksudnya penyanyinya yang lama kan Man with a Mission ya, openingnya salah satu openingnya gitu di salah satu season di awal. Kalau dulu kan Raise Your Flag ya, angkat bendera kalian gitu. Kalau yang sekarang diganti, bukan diganti sih, jadi kayak mereka punya lagu baru, ini boleh nggak dipakai buat merayakan special edition Iron Blooded Orphan gitu, dan mereka kayaknya oke-oke aja dan ya jadilah kita bisa saksikan dan kita bisa dengarkan gitu ya. Jadi mungkin si lagu Blaze ini ya, Man with a Mission, mungkin dalam waktu dekat akan tayang di platform-platform pemutar lagu seperti Spotify gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dengarkan atau jangan-jangan dia rilis bersamaan dengan rilisnya si Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphan Special Edition ya, tanggal 5 April tahun 2022 gitu. Oke, apakah ini akan merubah ending dari Iron Blooded Orphan? Sepertinya tidak ya. Jadi kayak ya ini rangkuman dan ada beberapa tambahan disended gitu. Oke, ini seakan-akan melepas kangen ya terhadap melepas kangen fans Iron Blooded Orphan yang aduh pengen nonton lagi nih gitu, tapi ada nggak ya yang berubah dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah kesempatannya gitu. Oke, that's it ya. Ini dari berita yang kedua, nggak usah terlalu panjang lebar lah ya. Soalnya saya masih ada pekerjaan lain. Jadi bawakan beritanya yang menyita perhatian aku dan oh ini seru dibahas, oh ini seru dibahas gitu. Oke. Nah, berita yang terakhir dan menjadi puncak ya atau headline di video atau di podcast kali ini gitu ya. Seperti yang teman-teman sudah bisa saksikan di layar kalian, seharusnya kalian tahu gitu. Ini adalah sebuah pajangan dan lagi-lagi Pi Bandai gitu. Oke. Jadi kita langsung lihat aja teman-teman ya. Oke, coming soon ya, coming very very soon. Phantom Gundam HG 1/144 ya. Jadi High Grade Universal Century 1/144 Phantom Gundam ya. Beserta efek pas dia jadi ada api-apinya. Ini kalau teman-teman yang nontonin konten lain Gundam Wars-nya aku ya di channel Read Ardit harusnya tahu gitu. Salah satu Gundam favorit aku dan kepake banget di pertarungan arena adalah si Phantom Gundam ya. Phantom Gundam ini merupakan Gundam dari serial Mobile Suit Crossbone Gundam Ghost ya. Ini versi komik gitu, jadi memang ya komik. Di komik ada Gundam gitu ya, namanya Phantom Gundam. Akhirnya dibuatkan pajangan versi high grade 1/144-nya. Dulu sempet dibuatkan Fusion World Converge ya, kalau nggak salah Fusion World Gundam Converge gitu. Jadi yang pajangan kecil sekitar 4 sampai 5 cm. Nah, sekarang ini ada rakitannya gitu. Oke. Ini akan rilis di sudah bisa mulai dipesan ya, mulai 4 Maret. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum aku rekaman udah dibuatkan gitu. Dan pengirimannya akan dilakukan mulai bulan Juni tahun 2022 gitu. Oke, dengan harga 2.750 yen ya. Tax included, tapi kalau masuk Indonesia mungkin ya referensinya sekitar 2 sampai 3 kalinya lah gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan 2.750 yen di Indonesia sekitar dirupiahkan ya, maksudnya Indonesia rupiah sekitar 400 sampai 500 ribu ya, dikali ya sekitar 1,5-nya lah ya. 1,5 dari harga tadi 400 ribuan, mungkin di angka 600 700 gitu. Buat yang para fans mungkin bakal suka dan wah mau beli nih gitu. Nah, kalau menurutku sendiri ya ini sangat recommended untuk dibeli karena efek parts-nya nih bagus-bagus banget gitu. Kita sambil lihat gambarnya ya teman-teman ya. Jadi tidak terlalu berlama-lama gitu. Oke, kita zoom nih. Ini gambar yang pertama. Buat teman-teman yang dengerin versi podcast ya, silahkan dilihat cover podcast ya. Oh, ini Phantom Gundam bentuknya kayak gini nih gitu. Oke, jadi dia mirip-mirip sama Crossbone Gundam ya. Dimana dari segi mulut ada fitur buka tutup masker. Oke. Dari segi sleekness ya, dari segi keluasan, kelenturan atau aerodinamis dari desain, ya dia sangat eye catching banget sih menurutku. Dimana di sini dia didominasi dengan warna hijau tua, putih, dan merah. Ditambah ya, dia kayak ada efek-efek api yang warna pink beam saber gitu. Oke, jadi ini kalau kita sambil explore gambar selanjutnya, ini kayaknya kalau misalkan lagi dipasang semua ya efek apinya gitu. Jadi kayak benar-benar besar. Mudah-mudahan tidak ada yang kendor ya.
Kasihan dong udah beli mahal-mahal di Bandai gitu, ternyata ada part yang kendor gitu pas dipajang digerakin dikit copot, digerakin dikit copot, kan bete lah. Oke, ini ya. Jadi kalau di gambar sebelumnya topengnya ketutup, kalau misalkan yang di sini teman-teman bisa lihat ini gambarnya lagi diambil atau ditayangkan yang maskernya atau face mask-nya kebuka gitu ya. Karena kan Crossbone Gundam kan rata-rata begitu ya, ada beberapa yang bisa dibuka tutup gitu. Lanjut lagi kalau tadi tampak depan ini tampak belakang, ini banyak banget sih asli nggak bohong gitu. Jadi di bagian booster ada gitu, di bagian booster atau senjata tambahan yang disimpan di pinggang ya, ini juga bisa dipasangkan sama efek-efek apinya gitu. Kacau sih ini. Oke. Nah ini ya kalau diposein di sini kelihatan ya, jadi dia tangannya ada tangan yang terbuka sambil memegang sesuatu gitu atau kayak tangan Gundam marah gitu. Jadi kalau misalkan biasa kan Gundam paling standar tangan, kepalan tangannya bisa ada bolongannya gitu ya, bisa dimasukin senjata dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada part tangan tambahan yang bisa menggenggam sesuatu. Nggak, bukan menggenggam sih, jadi kayak jarinya terbuka tapi ketekuk. Gimana ya bilangnya ya? Ya intinya seperti itulah gitu, oke. Oh, kalau misalkan yang denger podcast ya, ini bayangkan kalian sedang memegang buah apel atau buah jeruk lah gitu, 2 tangan gitu ya. Jadi 1 tangan 1. Nah, tangannya kayak gitu maksudnya. Kreatif sekali bukan saya mengajak Anda theater of mind. Nggak, canda ya. Lanjut. Oke. Ini masih gambar action pose ya. Kita bisa next lagi lah. Oke. Nah, ini ya. Ini sepertinya dia dapat senjata juga berupa beam saber. Oke, mungkin gagang beam sabernya ada di situ ya. Jadi di sini nggak tahu kelihatan gitu. Terus dari si beam sabernya bisa dipasangkan sama efek api-api berwarna pink ala-ala beam saber gitu ya. Jadi ini sih puas banget ya kalau misalkan teman-teman suka sama Gundam-Gundam yang beragam efek beginian gitu, ada pink-pink dan lain sebagainya. Ini salah satu yang terbanyak nih, efek-efek beam saber seperti ini gitu, oke. Dan efek beam saber yang dipakai buat senjatanya tuh bukan ala-ala beam saber ya, silinder tegak lurus terus dari bawah ke atas menjadi lancip gitu. Ini kayak pedang, tapi kayak pedang lagi kebakar gitu. Keren deh pokoknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, akhirnya ada gambar di mana dia tidak sedang dipasangkan dengan efek beamnya ya. Kurang lebih seperti ini gitu. Oke. Nah, oh, bukan beam saber, kayaknya sih belati ya. Dagger gitu ya. Daggernya bisa dipasangkan sama efek beam gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Si Phantom Gundam ini buat teman-teman yang belum tahu ya, dia bisa bertransformasi menjadi flight mode gitu ya. Oke. Nah, di flight mode-nya pun juga ada beberapa bagian yang masih bisa dipasangkan dengan efek api-apinya gitu. Tapi setauku ya, dan tadi sebelum aku bikin konten videonya aku baca-baca dan lihat-lihat dulu. Kalau misalkan dia mau berubah jadi mode terbang ya atau Mirage Bird namanya kalau nggak salah. Ini seperti high grade pada umumnya yang bisa berubah jadi sebuah pesawat gitu. Ada beberapa part yang mau tidak mau tuh harus pakai satu part, jadi part-part yang sudah pernah dirakit dicopot-copot-copot, baru dipasangkan ke dalam satu part gitu, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya di gambar terakhir nih di sini, selain banyak sekali efek-efek berapi-api ya, ada satu part di bagian kanan nih ya, ini kalau misalkan kelihatan nih, atau misalkan teman-teman bayangin. Jadi kalau dia mau berubah jadi mode terbang ya, sepertinya part utama yang merupakan bagian perut dan pinggang kayaknya sih gitu. Jadi kayak mungkin tangan, kaki, kepala, sama sayap atau booster di bagian belakang dicopot, dilipat-lipat dulu ya. Part yang sudah dicopot ini dikumpulkan ke dalam satu part yang berbeda ya dibanding tubuh utamanya gitu. Oke, supaya dia bisa jadi si Mirage Bird atau Bird mode-nya gitu atau kayak ya jadi pesawatnya gitu, oke. Ini juga apa ya bilangnya ya, membingungkan nih. Kenapa efek-efek apinya ada yang terpasang sama satu part khusus di bagian tengah gini nih. Apakah jangan-jangan ternyata tidak semua part beam-nya bisa se-fleksibel itu dicopot pasang, tetapi jangan-jangan ada yang benar-benar kepasang dan harus dicat gitu. Wah, ini bikin dak dikduk der deg-degan deh gitu.
Oke. Ya aku kurang tahu lah ya, jadi mudah-mudahan kita tungguin semoga pas datang ada yang review, aku lihat review orang gitu, oh ternyata bagus gitu, atau jangan-jangan oh ternyata dakdikdukder gitu. Tapi kalau kalian fans dari Crossbone Gundam dan suka Phantom Gundam gitu, silakan dibeli lah ya. Cuman lagi-lagi saya selalu mengingatkan di sini, jadilah orang yang bertanggung jawab ya, pastikan tabungan Anda sudah membayar ini dan itu kebutuhan pokok, barulah membelanjakan kebutuhan tersier seperti ini gitu, oke. Nah, ini kita tambahin sekali lagi, satu berita cepet aja lah ya. Selain ada si Phantom Gundam yang rilis ya di bulan Maret dan akan tiba di bulan Juni 2022, dia juga rilis ulang ya Crossbone Gundam X0 gitu. Oke, jadi ini seingatku barang tahun 2018 kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia Premium Bandai 2018 sepertinya untuk meramaikan kembali ya hype dari si Crossbone Gundam. Dia juga terbitkan lagi Crossbone Gundam X0 ya. Ini high grade 1/144. Harganya di 2.530 yen. Tax included ya atau pajak sudah termasuk. Sama gitu, jadi 4 Maret pemesanan, terus, pengiriman mulai bulan Juni 2022 gitu. Oke, kita bisa lihat secara cepet aja, yang paling menyita perhatian dari Crossbone Gundam X-No sih menurutku adalah dia bagian tubuhnya, kalau dilihat dari jauh kan warnanya abu-abu ya teman-teman ya, abu-abu, ada sedikit bercak-bercak merah dan, abu-abu tua, lebih tua sedikit gitu. Nah, tapi ternyata dia tuh metalik gitu ya, jadi kayaknya wow. Kalau kalian suka dan tidak suka di cat ini itu, pengen menikmati apa yang sudah ada dari dasar plastiknya tinggal dikasih guna marker, Crossbone Gundam X-No ini merupakan pilihan yang cukup oke lah gitu. Oke, ini kita sambil lihat cepet aja. Senjatanya sih di sini lengkap ya, kalau misalkan teman-teman ada yang pernah baca komiknya gitu atau yang pernah main gamenya sudah pernah dapat si Crossbone Gundam X0 gitu di salah satu game. Ya dia seperti Crossbone Gundam X1 tapi ada sedikit berbeda di bagian senjata dan bentukan tanduk lah gitu. Oke. Dan ini dapat jubahnya juga ya, walaupun kalau di sini dilihat dari jauh seperti plastik kresek warna hitam yang enggak bercanda ya teman-teman ya. Ini pasti ada bahan sesuatu lah gitu. Masa plastik kresek doang sih, nggak mungkin dong gitu ya. Oke, ini ya banyak dan lengkap lah senjatanya gitu. Ya namanya juga dia berdasarkan si Crossbone Gundam X1 gitu kan. Jadi kayak pistolnya, yang beam sabernya gitu. Apa beam pomel sabernya gitu-gitu. Terus di kakinya ada belati, ada juga di sini. Oke. Ya. Nah, ini lumayan lengkap ya senjatanya ya. Jadi kayak ada pistol bajak lautnya yang bisa dilipat dan jadi belati. Ada pisau tambahan di bagian skirt armornya bisa jadi capit. Ada talinya juga tuh. Kawat deh ya maksudnya ya. Terus wajahnya juga bisa digonta-ganti ya. Apakah mau yang maskernya terbuka atau tidak. Oke. Dari segi tangannya ini juga banyak ya. Ada yang tangan mode tonjok. Tangan mode pakai senjata yang ada tembakan atau pelatuknya gitu. Dan lain sebagainya. Oke. That's it ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti atau menonton konten BBG ya. Bahas berita Gundam. Ini kedok doang lah ya. Ini aku buat latihan, benar-benar latihan depan kamera sama ngomong ke depan mikrofon sih untuk proyek-proyek konten aku yang lain ya gitu. Oke. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setelah menonton tayangan ini atau mendengarkan tayangan ini hari kalian menyenangkan gitu ya. Jadi kayak atau misalkan dapat notifikasi, oh ada rakitan terbaru nih Crossbone Gundam sama Phantom Gundam gitu. Wah mantap. Oke. Ya mau komentar boleh ya, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia ya kalau misalkan di YouTube gitu. Kalau misalkan di podcast entah itu Anchor atau Spotify bisa lah ya cari-cari sosial media aku gitu. Terus kayak oh ini seru nih beritanya dan lain sebagainya gitu. Oke, mudah-mudahan di minggu depan ada berita menarik lainnya ya sebelum si Hobby Spring tadi ya 2022 Hobby Next Phase Spring. Kita lihat lagi lah, kita lihat lebih lanjut lagi lah ya nanti adakah kejutan dari Bandai gitu atau sesuatu yang bikin kita excited. Ya gitu deh pokoknya. Jadi supaya tidak terlalu berlama-lama lah ya di outro, kita roll outronya, oke? Mantap semua, thank you teman-teman.